Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi setelah kemarin kita libur karena saya harus memberikan kuliah di Unires, University Resident Asrama Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada jam yang sama. Pada hari ini saya akan melanjutkan kajian yang kemarin sudah saya sampaikan tentang bagaimana kita itu harus punya sikap bijak ketika harus berhadapan dengan realitas. Tetapi juga di samping itu kita harus juga menahan diri, jangan sampai kita terjebak pada tindakan yang tidak benar. Karena saat ini terlalu banyak sesuatu yang memprovokasi kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya sesuatu itu bisa berdampak buruk, tetapi kita kadang-kadang tidak sadar atau minimal tidak merasa bahwa hal itu adalah sesuatu yang pada saatnya akan bisa menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah ketika kita itu berbicara dan menulis. Itulah kemudian peluang kita untuk mengatakan sesuatu dengan tulisan dan lisan kita itu harus kita jaga. Peluang apa? Peluang untuk melakukan tindakan dengan lisan dan tulisan kita itu dengan berbagai macam tindakan yang pada saatnya akan bisa menimbulkan dampak buruk. Salah satunya yang dulu pernah saya sampaikan, jangan sampai kita melakukan ghibah, dalam bahasa Jawa ngerasani, menggunjing. Menggunjing itu kadang-kadang kalau kita sudah berjumpa dengan banyak orang, kita tidak merasa, kita menikmati apa yang kita lakukan. Dan juga melakukan kebohongan-kebohongan dengan tulisan dan lisan kita. Dan saya katakan seperti ini bukan berarti saya sudah selamat 100% dari hal itu. Saya mengajak diri saya dan para jamaah sekalian untuk bersikap hati-hati. Jangan sampai kita terjebak pada tindakan kebohongan. Berbohong itu menjadi sesuatu yang dengan sangat mudah kita lakukan karena ada kepentingan-kepentingan yang membuat kita itu menikmati kebohongan itu. Dan bahkan saya kemarin ditanya oleh orang tentang bagaimana kita itu menghindari fitnah. Saya katakan ya kita harus berhati-hati, jangan sampai memancing orang melakukan fitnah terhadap diri kita dalam arti yang sempit. Jangan sampai ada orang yang melakukan tindakan yang disebut dengan karakter assassination, pembunuhan karakter terhadap diri kita dengan melakukan kebohongan-kebohongan yang terkait dengan diri kita, sehingga berita bohong tentang diri kita itu menjadi sesuatu yang menyebar dan bisa dipercaya orang. Saya masih ingat betul ya, ada orang baik di seputar diri saya itu difitnah orang. Nah, banyak orang yang mendengar dan tidak percaya. Ketika banyak orang yang kualifikasi, orang itu tersenyum. Ya, silahkan menilai lah, apakah saya pantas berbuat seperti itu. Tetapi apapun kata orang yang tidak baik tentang diri saya jadikan sebagai alat untuk bermuhasabah, alat untuk berkaca diri, alat untuk menilai diri, alat untuk mengevaluasi diri, sehingga saya lebih banyak akan melakukan introspeksi. Jangan-jangan apa yang mereka katakan itu benar, atau sebagian benar, atau bahkan sebagian kecil benar. Dan kalaupun tidak benar, saya harus berhati-hati untuk tidak memancing orang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang diri saya. Tetapi kalau kehati-hatian saya itu ternyata masih juga memunculkan sesuatu yang disebut fitnah terhadap diri saya, ya apa boleh buat. Selama saya bisa mengatasinya dengan cara yang terbaik, saya akan mengatasi dengan cara yang terbaik. Tetapi kalau saya sudah tidak mampu lagi mengatasi,
ya semua saya kembalikan kepada Allah. Saya akan lebih banyak beristighfar, saya akan lebih banyak diam dan memperbaiki diri, dan mendoakan kepada orang-orang yang fitnah diri saya, melakukan fitnah dengan cara apapun terhadap diri saya. Dengan doa yang terbaik, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak melakukan tindakan itu lagi. Nah, itu yang dilakukan orang baik yang pernah saya kenal, dan sekarang sudah almarhum, sudah meninggal. Saya pernah bertanya secara kelakar dengan bahasa saya, kenapa Bapak dengan tenang menghadapi fitnah itu? Dia katakan, ya kita ini berasal dari Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dan saya ingin mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu ketika dizalimi orang tidak membalas dengan kezaliman, tapi justru mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang menzalimi, dengan harapan mudah-mudahan orang yang bersikap zalim itu berhenti dari kezaliman yang mereka lakukan. Yang terpenting dari yang penting dalam hidup saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak menzalimi orang dan bisa bersikap adil terhadap semua orang. Kalaupun saya belum bisa bersikap adil terhadap semua orang, itu bukan berarti saya itu gagal. Saya selalu akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan sekuat kemampuan saya, dan saya memohon pertolongan pada Allah untuk bisa menjadikan diri saya itu punya sikap adil. Maka ikhtiar dan doa itu selalu saya lakukan. Setelah itu saya bersikap tawakal kepada Allah, termasuk ketika difitnah orang. Tapi sekali lagi, untuk diri saya sendiri, saya selalu mengatakan jangan sampai diri saya menabur fitnah. Dan kepada banyak orang selalu saya katakan dengan tausiah saya, dengan nasihat-nasihat saya, mari kita hindari tindakan untuk melakukan fitnah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah hari ini saya mencoba untuk menjelaskan kenapa orang yang saya kenal itu memberi nasihat pada dirinya dan orang lain jangan sampai menabur fitnah dimanapun dan kapanpun pada siapapun. Nah, saya pernah membaca dalam tulisan-tulisan yang terkait dengan fitnah dalam pengertian yang sempit dan luas. Banyak ulama yang dalam beberapa kesempatan itu menulis, dan bahkan tidak hanya tulisan yang saya cermati, itu ceramah-ceramah para ulama itu saya coba untuk cermati. Dan satu simpulan yang saya pahami bahwa para ulama itu mengingatkan pada kita dan diri mereka sendiri jangan sampai kita itu menabur fitnah, baik secara lisan maupun tulisan. Bahkan kalau kita kembangkan nasihat mereka, ini pemahaman saya, kita pun bisa menegaskan jangan pernah menabur fitnah dengan cara apapun, karena fitnah itu bisa kita lakukan dengan cara apapun, termasuk memprovokasi orang untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Jadi mungkin bukan kita sendiri yang melakukannya, tetapi orang lain. Tetapi semua itu terjadi sebagai akibat dari tindakan kita. Nah, kenapa ini saya katakan? Karena saat ini tidak sedikit orang yang karena kepentingan tertentu sangat produktif menabur fitnah dan melakukan pembunuhan karakter pada orang lain. Dan ini yang selalu saya disampaikan oleh para sahabat saya. Sekarang ini banyak influencer dan buzzer. Influencer itu sebenarnya adalah orang baik, karena selalu melakukan tindakan yang disebut influencing, mempengaruhi orang supaya orang itu terpengaruh pada hal-hal yang baik. Tapi bukan tidak mungkin influencer itu kemudian berbalik arah untuk memotivasi orang, untuk mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan tidak baik karena dibayar orang atau ya dapat pesan sponsor. Dari situlah kemudian influencer itu bisa bergeser peran menjadi buzzer. Nah, kalau jadi buzzer ini agak repot, karena buzzer itu biasanya orang yang setia kepada orang yang membayar, pada orang yang menyuruh, pada orang yang menguasai dirinya, pada orang yang mereka itu setia pada mereka yang menjadi panutannya. Sehingga buzzer-buzzer dalam dunia politik sekarang ini banyak sekali. Dan auzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak berkembang. Dan saya dapat cerita khusus tentang Ustadz Hidayat itu. Saya berkali-kali istighfar, astagfirullahaladzim, jangan sampai saya terlibat pada hal yang seperti itu. Dan saya mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang memfitnah
beliau Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat itu segera menyadari dan minimal kemudian minta maaf pada Ustadz Adi Hidayat, kemudian segera bertaubat, banyak beristighfar lah. Kasihan saya sama orang seperti mereka yang suka fitnah itu. Samping jelas itu adalah tindakan dosa, apapun yang mereka lakukan itu akan memberikan dampak buruk pada orang yang difitnah dan orang yang ada sekitar orang yang difitnah, dan pada saatnya karakter orang yang difitnah itu bisa terbunuh dengan ucapan dan tulisan-tulisan ya. Dan bahkan saya sempat melihat gambar-gambar yang mereka unggah itu betul-betul melecehkan dan betul-betul bernada fitnah pada Ustadz Hidayat, dan itu bukan tidak mungkin akan terjadi pada siapapun yang memang dibidik oleh orang-orang yang disebut oleh banyak teman saya itu dengan sebutan buzzer. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata fitnah itu kalau saya lacak di dalam Al-Quran tersebut dalam 34 ayat dengan makna yang sangat luas dan beragam. Karena fitnah itu begitu saya telusuri dalam kitab tafsir, itu bisa berarti bencana, bisa berarti syirik, berarti cobaan, ujian, godaan, dan perselisihan. Fitnah bisa juga diartikan sebagai kekacauan. Nah, ini ragam pengertian fitnah itu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan fitnah itu adalah kabar bohong tentang seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menceritakan tentang sesuatu yang tidak benar tentang seseorang atau kelompok orang, nah itu salah satu dari pengertian fitnah yang juga kita kenal dalam bahasa Indonesia. Nah, saya membaca dalam sebuah ayat yang antara lain terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 73. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan. Jadi di sini ditegaskan niscaya, itu sebuah pengandian yang pasti akan terjadi kekacauan yang disebut fitnah. Fitnah itu artinya kekacauan di situ. Di mana? Di muka bumi, dan kerusakan yang besar. Jadi fitnah di sini diartikan kekacauan. Arti lain dari fitnah itu bisa saja berarti perangan, bahkan perang saudara antar sesama muslim yang dijelaskan misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 71. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa hasibu alla takuna fitnatu fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Di dalam ayat ini Allah berfirman, dan mereka mengira tidak akan terjadi sesuatu bencana. Fitnah ini diartikan bencana. Tidak akan terjadi sesuatu bencana pun. Maka karena itu mereka menjadi buta dan tuli lagi, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, terkait dengan hal ini di dalam kitab tafsir ada kisah tentang peristiwa Karbala. Jadi misalnya dalam perangan yang terjadi antara Yazid bin Muawiyah melawan Husain bin Ali, yang sebenarnya ini bukan perang dalam arti perang yang sungguh-sungguh, tetapi sesuatu yang disebut perseteruan, yang disebut dalam sejarah itu disebut dengan al-fitnatul kubra, fitnah besar, yang berakhir dengan terbunuhnya Husain bin Ali karena Husain datang ke medan perang dengan satu asumsi bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Nah, kemudian peristiwa ini terkenal dengan sebutan peristiwa Karbala, dan dalam sejarah Islam itu bisa kita baca, dan dalam perspektif yang berbeda-beda saya membaca ya, termasuk perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Syiah dan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Itu peristiwa Karbala dibahas, dan saya membaca dalam beberapa buku yang saya baca, dan saya pernah menulis tentang peristiwa Karbala itu
dalam sebuah perspektif yang oleh banyak orang ini diapresiasi, karena saya memberikan perspektif tentang bagaimana kita membangun ukhuwah, belajar di peristiwa Karbala ini. Tetapi tentu saja saya belum puas ketika menulis itu, karena dalam beragam perspektif peristiwa Karbala itu bisa dikaji dengan kajian yang lebih dalam. Jadi sekali lagi, peristiwa Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam di sebuah tempat yang namanya Karbala yang sekarang terletak di Irak. Dikatakan pada saat itu terjadi peperangan antara pendukung dan keluarga dari cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu anak laki-laki dari Ali bin Abi Thalib yang lahir dari rahim Fatimah binti Muhammad, namanya Husain bin Ali, dengan pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah pada saat itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini satu pengertiannya. Jadi fitnah itu bisa jadi berarti perang saudara, tetapi fitnah juga berarti ujian atau cobaan. Dan kita bisa membaca misalnya dalam firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 28, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Di sini cobaan berarti ujian bagi kita, dan sesungguhnya hanya di sisi Allah pahala yang besar. Arti lain dari fitnah juga berarti siksaan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 25 dikatakan, wattaqu fitnatan la yusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan. Jadi fitnah di sini diartikan siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah Allah lebih keras siksaannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang secara umum fitnah itu bisa diartikan juga sebagai perbuatan kejam dan bahkan pembunuhan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dan 217 misalnya dinyatakan bahwa fitnah itu dikatakan dalam bahasa yang lebih tegas, lebih kejam daripada pembunuhan. Di dalam ayat 191 dikatakan, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, ayat ini dipakai oleh teman-teman saya untuk mengatakan kalau kita sudah difitnah orang, diperangi orang, dimusuhi orang, dan terpojok dan tidak mungkin kita melakukan perlawanan dengan cara yang sama, kita boleh berperang. Artinya melawan dengan cara yang dilakukan orang yang melakukan tindakan memerangi diri kita. Nah, saya seringkali mengatakan begini, ini kan terkait dengan pembunuhan ya, dalam peperangan. Jadi kalau kita itu diperangi dan tidak mungkin melawan kecuali dengan memerangi mereka yang berperang melawan kita, ya sudah, apa boleh buat, karena itu tindakan luar-luar. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217 dikatakan, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl
wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum inistata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya dibanding membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, mereka akan melakukan itu. Bahkan siapa yang murtad di antaramu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ringkasnya memang kata fitnah itu bisa berarti bermacam-macam, dan kita harus mencoba memilah apa yang dimaksudkan, yang dinyatakan oleh Allah dengan kata-kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Nah, saya mencoba untuk merunut kata-kata fitnah itu dengan makna yang bermacam-macam itu. Ternyata memang fitnah itu bisa memunculkan dampak yang sangat buruk. Jadi kalau ada orang mencerca, mencela, kemudian melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang, yang isinya itu melakukan kebohongan tentang orang yang diceritakan, itu bisa menjadi sebuah bencana bagi siapapun yang dicela dengan celaan yang penuh dengan kebohongan itu. Dan bagi orang yang difitnah itu merupakan ujian, dan bagaimana orang itu kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan karena fitnah itu bisa terjadi baik pada orang yang fitnah maupun orang-orang yang termakan oleh fitnah itu. Sehingga fitnah itu bahkan kemudian menjadi sesuatu yang akan bisa menjauhkan diri kita kepada Allah, dan pada saatnya ketika kita itu terjebak dalam tindakan fitnah, kita bisa terjebak pada sikap syirik karena kita sudah tidak lagi bertuhan kepada Allah dengan sikap tauhid kita, karena kita lebih taat pada kemauan hawa nafsu kita. Nah, di dalam literatur bahasa Indonesia, fitnah itu sering diartikan sebagai berita bohong atau desas-desus, perkataan atau pembicaraan yang memang sengaja disebarluaskan agar orang lain punya kesan buruk terhadap orang yang difitnah itu. Jadi terkait dengan apa yang diceritakan teman-teman saya tentang Ustadz Adi Hidayat, saya melihat memang ada unsur kesengajaan itu. Saya ini analisis saya nih, dari orang-orang yang melakukan tindakan itu dengan unggahan-unggahan yang pada saatnya memang punya makna seperti itu. Unggahan itu merupakan berita bohong, itu hoax. Bahkan itu menjadi desas-desus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga perkataan atau pembicaraan yang sengaja disebarluaskan oleh orang itu punya tujuan untuk memberikan kesan buruk terhadap Ustadz tadi, dia difitnah. Bahkan kalau kita kaitkan dengan dunia politik, fitnah bisa berarti menjelek-jelekan orang lain yang dilatar belakangi oleh kemauan untuk mengacaukan atau menimbulkan permusuhan atau menimbulkan perpecahan, atau jika bisa jadi untuk menjatuhkan orang itu dari kursi kekuasaan. Atau bahkan secara ringkas, fitnah atau yang di dalam bahasanya orang-orang India itu disebut dergama. Ini saya pernah membaca tentang apa yang disebut dergama itu, yang sekarang juga mendapatkan respon positif dari orang-orang yang belajar ilmu politik. Fitnah atau dergama itu bisa dinyatakan juga dengan tindakan yang searah dengan sesuatu yang tidak baik. Dan dikatakan dalam bahasa yang ditulis oleh para sosiolog, merupakan komunikasi pada salah satu orang atau orang
lain yang lebih banyak, yang tujuannya untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mengaruhi penghormatan, wibawa atau reputasi seseorang. Jadi maknanya adalah ketika orang itu mengatakan sesuatu tentang orang yang tujuannya itu mencitrakan buruk dan itu berangkat dari sesuatu yang tidak benar atau kebohongan, sehingga ada stigma negatif terhadap orang yang dikatakan itu, itulah fitnah. Nah, sementara kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah itu, khususnya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, misalnya saya pernah mencoba menelusuri ada 76 hadis. Ada 76 hadis yang berbicara tentang persoalan fitnah itu. Dan saya mencoba untuk menelusuri sebagian syarahnya, tidak semuanya, sebagian syarahnya saya telusuri, dan ternyata memang Rasulullah itu betul-betul menasihati jangan sampai kita itu melakukan tindakan yang bermuara pada sesuatu yang buruk seperti yang dikatakan oleh banyak ulama. Jadi Rasulullah tidak hanya sekali misalnya mendapatkan fitnah itu berupa teror dari kaum kafir Quraisy sepanjang kegiatan dakwah beliau. Dan dalam sirah Nabi yang saya baca, saya membaca ada satu uraian tentang bagaimana orang-orang kafir itu menebar fitnah untuk menyingkirkan dan menyebarkan virus anti Rasulullah, utamanya dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Dan jelas tindakan ini adalah tindakan yang buruk dan Islam sangat tegas melarang fitnah itu, sehingga tidak saja melarang, bahkan Rasulullah mewanti-wanti untuk tidak melakukan tindakan yang searah dengan itu. Karena tindakan memfitnah itu selain tidak produktif, itu akan bisa menciptakan pembunuhan karakter pada banyak orang yang difitnah, dan pada saatnya bisa saja menimbulkan chaos, permusuhan, perselisihan, peperangan, dan bencana-bencana yang bisa kita perkirakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam keseharian kita pun kita bisa membaca bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita umat Islam agar selalu menghindar dan menghindarkan diri, berupaya agar terhindar dari berbagai macam fitnah, seperti anjuran kepada setiap orang Islam untuk membaca doa yang beliau contohkan setelah tasyahud akhir dan tahiyatul akhir, yaitu akhiratul akhir, yang seringkali dibaca oleh orang untuk melengkapi bacaan tasyahud atau tahiyat. Ini sebagian dari upaya yang tentu saja itu harus kita lakukan, karena betapapun kita harus bergantung kepada Allah yang Maha Berkuasa untuk menghindarkan diri kita dari segala macam fitnah. Dan doanya itu tegas itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab api neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah atau ujian ketika hidup dan mati, dari fitnah kejahatan yang dilakukan oleh Al-Masih Dajjal. Tentang Al-Masih Dajjal itu ada kajian tersendiri. Saya pernah memberikan kajian dan bagaimana Dajjal itu bisa kita maknai dengan pemaknaan yang beragam. Jadi mari kita ingat, jangan sampai kita terjebak untuk melakukan fitnah, dan jangan sampai kita itu melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan fitnah dengan cara apapun, apakah itu dengan menggambar, menulis, mengatakan sesuatu, atau melakukan sesuatu yang bisa memberikan dampak pada orang yang pada saatnya dampaknya itu akan bisa menjadikan fitnah pada orang. Apalagi kita sendiri jaga lisan kita, termasuk jaga diri kita untuk tidak melakukan tindakan termasuk menulis dan menggambar kemudian kita unggah, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa punya potensi untuk menuai badai. Siapapun yang menanam, dia pun akan memanen hasilnya. Jadi kalau kita tak punya tanaman yang buruk, ya hasilnya pun buruk. Kalau kita punya tanaman yang baik dan kita coba untuk kita manage dengan baik, insya Allah kita akan memanen hasil yang terbaik. Siapapun yang pernah menyakiti hati orang, dia pun akan merasakan sakit yang sama, karena Allah akan membalas dengan balasan yang seadil-adilnya. Siapapun yang pernah memfitnah orang,
dan dia tidak mau meminta maaf pada orang yang fitnah dan tidak mau bertaubat, boleh jadi dia pada saatnya akan merasakan akibat buruk dari perbuatannya itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi dari sinilah kemudian saya sering mengatakan kepada diri saya dan banyak orang yang mau saya ajak bicara, sekali-kali jangan sampai kita melakukan tindakan yang berupa fitnah. Jangan pernah kita menabur fitnah dengan cara apapun, karena apapun itu adalah tindakan yang buruk, yang dampaknya bisa lebih buruk daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang terhadap orang. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah dan terhindar dari tindakan memfitnah siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.